obrol menarik dan juga inovatif. Bersama saya Dewi Halo dan juga saya Muhammad Zuhal Alifardani Ya, yang akan menemani malam minggu teman-teman semua. Ya betul sekali ya, sudah lama banget ya kita nggak bercuap-cuap nih di Betul, hadapan betul. pemirsa di rumah, dan sebenarnya udah rindu banget sih ya. Berapa tahun nggak juga sih, nggak sampai bertahun-tahun. Kalau aku puluhan tahun ya Pak ya. Kayaknya Kak Dewi sih ya, kayaknya sekarang mulai sibuk nih kayaknya. Aduh, enggak dong. Apa ya, sibuk dengan apa ini Pak? Dengan karirnya dong. Karir, Kan banyak. tolong. Apalagi mahasiswa menjelang akhir gitu kan. Udah buka kartu dong saya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, malam ini kita mau spill tema atau enggak nih? Soalnya kan biasanya kita berdua nih, cuman kok agak di crop nih di layar. Di crop ya, rasa-rasanya ada sesuatu yang disembunyikan di balik layar ya. Aku juga masih nggak tahu ya ini maksudnya apa ya. Apakah Tolong ada sebuah ya, konspirasi? Waduh, enggak dong. Oke. Iya. Jadi mungkin aku kebetulan malam ini udah prepare banget nih untuk tema kita malam Luar ini. biasa sekali ya ini. Mau lihat? Oh, boleh silakan. Coba lihat belakang. Wah, keren banget. Ini maksudnya apa ya? Ini kita akan ngomong tentang seni gitu. Tentang seni ya. Betul. Luar biasa, pemirsa, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk host kita yang super sudah keren dan sudah aku. prepare dari tadi siang. Tapi ya. kalau ini kan seninya seni lukis. Seni lukis. Betul. Ya. Kira-kira malam ini kita bahas seni apa nih? Ada banyak ya kayaknya. Ada banyak kan? Enggak cuma melukis kan? Enggak, bukan. Ada yang kayak tarik melukis, suara, ya. terus teater, terus berpuisi. Pokoknya banyak seni itu ekspresi manusia. Nah, daripada kita lama-lama di sini, mending kita kasih jeda dulu kali ya, biar makin penasaran kayak gitu. Betul banget ya, kita akan pemanasan dulu ya teman-teman. Kembali lagi, nah ini dia yang tadi aku bilang nih teman-teman. Cuman sayang ternyata Kak Dewi yang hilang sekarang. Tapi kita sudah ada 2 bintang tamu yang menemani. Mungkin kita kenalan dulu kali deh. Kita kenalan dari yang mana nih? Yang perempuan dulu atau yang cowok dulu? Mungkin biar lebih menarik yang perempuan dulu deh. Oke, perkenalan apa nih? Nama dulu mungkin ya? namanya dulu kayak gitu, siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Aci. Saya pelatih dari Sanggar Teater SMA 2 Palangkaraya. Sanggar Teater SMA 2 Ya. Palangkaraya. Sanggar Intan Batuah Hadurut Palangkaraya. Namanya Sanggar Intan Batuah Hadurut Palangkaraya. Batuah Hadurut Palangkaraya. Oke, dan di sebelahnya adalah kenalin, nama aku Adnan Fauzan. Adnan Fauzan. Salah satu member dari Teater Intan Batuah Hadurut, dan aku juga sekolah di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Oh, berarti masih pelajar nih ya. Masih pelajar. Berarti ini boleh dibilang Kak Aci ini pelatih atau penanggung jawab nih di Pelatih sekaligus penanggung jawab kegiatan teater di SMA 2 Palangkaraya, salah satu ekskul yang ada di sekolah. Ya. Rangkap 2 berarti gajinya juga rangkap ya. Amin, semoga Amin. ya. Semoga, Oke. semoga. Jadi malam hari ini teman-teman kita udah kedatangan teman-teman dari Teater Semada yang boleh juga disebut nama sanggarnya tadi adalah Intan Batuah Hadurut. Yang artinya adalah kami ingin selalu bersinar. Prestasi dari adik-adik yang tergabung di sanggar kami itu penuh berkah, batuah ya. Batuah. Terus seperti Intan yang selalu bersinar, prestasinya seperti itu. Ini kayaknya mikir nama sudah sangat prepare banget nih. Iya, sudah sangat Nama-namanya prepare. Jadi prepare. harapannya adik-adik yang tergabung di sanggar kita itu mereka tahu bakat mereka di mana. Jadi ada yang mungkin baca puisi, atau bisa jadi juga yang monolog. Atau musikalisasi puisi. Dan mereka bersinar, prestasinya bersinar di bakat mereka tersebut. Oke. Berarti boleh dibilang ini ekskul atau sanggar yang dimana tempat untuk menyalurkan kreativitas dari siswa gitu ya. Entah itu tadi kayak monolog, atau itu puisi, atau musikalisasi kayak gitu. Nah kebetulan kalau yang sama aku hari ini apa nih? Yang biasa spesialis apa nih? Spesialis apa ini ya? Spesialis apa nih? Nah, jadi di teater kita itu nggak cuma drama, monolog, musikalisasi puisi atau cipta puisi, tapi ada juga baca puisi. Nah kali ini Kak Aci bersama Adnan, jadi dia spesialisasi membaca puisi, seperti itu. Baca puisi, tapi mungkin maaf sebelumnya Adnan, kalau kan sering ngelihat nih yang baca puisi itu sering cewek gitu. Kalaupun cowok, kalau yang aku kenal sih Firsa Besari gitu. Nah, kalau misalnya Adnan sendiri, apakah emang dari kecil nih udah suka baca puisi, atau mungkin ada idola kayak gitu, atau mungkin terinspirasi Kak Aci gitu, jadi pengen membacakan puisi kayak gitu, jadi memilih spesialisasi puisi gitu. Oke.
kalau aku sendiri itu sebenarnya suka puisi itu udah dari lama kan. Dan mama juga suka puisi. Mama juga dulu sering cerita kalau ikut lomba puisi, beberapa kali menang. Dan mama juga sering kayak, coba nanti kalau kamu ada tugas di sekolah baca puisi itu pakai puisi ini. Terus juga basic aku juga dari SD itu udah suka sama pidato, ceramah gitu. Jadi memang tarik suara gitu ya. Tarik suara yang vokal. Jadi pas udah SMP, kebetulan aku juga ada lomba puisi. Aku nyoba pertama itu dari perpustakaan ya kan, dan aku tertarik gitu, ini asik nih bikin puisi, baca puisi gitu. Terus ketemu sama Kak Aci deh. Kak Aci deh gitu ya. Ketemu sama Kak Aci gitu. Kak Aci deh atau gitu ketemunya itu sambil dibacain puisi gitu. Oh, Kak Aci kayak gitu. Enggak ya. Buat kenalan gitu kan. Dulu kenalnya seleksi dulu dia. Jadi ada sebuah event. Ada tahapnya gitu. Ada tahapnya. Jadi kenalnya sih saat dia seleksi saat itu. Jadi ada Kak Aci itu posisinya sebagai juri berarti. Iya, seleksi untuk sebuah lomba. Adnan sebagai peserta gitu. Iya. Terus wah ini ada bakat gitu ya. Iya, terpilih dari beberapa orang, kemudian kita latihan terus seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau boleh disebutin itu apa ya? Maksudnya kompetisi apa gitu kalau mau? Iya, jadi penyelenggaranya itu dari Kemendikbud, yaitu FLS2N, Festival Seni Siswa Nasional, yang memang dilaksanakan setiap tahun. Jadi ada beberapa cabang mata lomba seni, salah satunya itu ada monolog dan juga baca puisi. Baca puisi. Jadi saat itu karena banyak antusias dari anak-anak SMA 2 yang mau ikut, akhirnya saya seleksi. Nah, dan ternyata terpilihlah Adnan Fauzan. Itu berarti banyak banget kan yang daftar gitu kan. Pasti ada alasan atau kriteria khusus gitu. Dan Adnan sendiri merasa apa sih yang jadi poin atau nilai keunggulan kayak gitu. Jadi bisa meyakinkan Kak Aci nih untuk memilih kayak gitu. Apa ya kayak gitu ya. Yang pasti dia itu penghayatannya kuat. Ya, penghayatan sama vokalnya kuat itu yang penting sih, penghayatan sama vokal. Karena itu salah satu biasanya untuk penjurian ya, kriteria vokal, penghayatan itu yang menonjol dari yang lainnya. Berarti setelah tadi udah seleksi nih, kita ngomongin seleksi, terus ada latihan dong kayak gitu. Nah, ada nggak sih kayak kejadian unik sama latihan kayak gitu? Apa tiba-tiba Adnan ngeblank kayak gitu? Banyak ya kayaknya. Mungkin tiba-tiba lupa nada gitu kan, lupa intonasinya tiba-tiba turun kayak Jadi mungkin kan kata Adnan tadi sebelumnya kan dia lebih ke pidato. Pertama dia banyak bergerak. Di baca puisi kan tidak semua harus digerakin gitu. Nah, kebanyakan kan kalau pidato ya dia itu pertama kebiasaan merubah kebiasaannya, kemudian pidato gitu, ceramah gitu dipindahkan ke puisi. Jadi ada yang seperti itu, terus anaknya nggak bisa diam. Wah, kelihatan sih memang. Anak aktif sekali anaknya, jadi kita harus sabar gitu ya. Tapi itu kan salah satu tantangan ya, ketika bisa ditaklukkan. Ya, seperti itu. Jadi bisa ditaklukkan ya. Bisa dijinakkan. Jadi ditahan. Biar nggak terlalu gerak gitu. Jadi langsung kayak ya pasti ya, itu jangan bergerak seperti itu. Kemudian apalagi ya, yang satu deh kayaknya yang susah kan saat itu. Jadi puisinya itu banyak huruf R, sedangkan Ade ini agak-agak cadel. Saat itu dia kurang percaya diri. Bisa nggak nih R-nya banyak? Aduh, kayak gitu kan. Aduh, aku nggak pede. Ini kita yakinkan gitu bahwa kekuranganmu itu sebenarnya malah menjadi poinmu gitu. Ya, poin plus tanpa harus kamu malu gitu kan. Itu kan ciri khas sebenarnya gitu. Dan itu tuh keren aja gitu, pede aja ya. Saat itu puisinya banyak huruf R, sedangkan Ade melingkar di pinggir pagar. Cadel ya saat itu. Tapi kan itu sebenarnya ciri khas kan. Dan challenging juga ya, mungkin bagi Adnan sendiri jadi lebih wah nih bukan keahlianku nih R. Cuman aku pasti awalnya mungkin pasti ngerasa minder juga kan. Tapi dibalik itu pasti ada latihan. Mungkin aku pengen tanya ke Adnan, gimana rasanya dilatih sama Kak Aci gitu kan? Sebenarnya dilatih sama Kak Aci itu ekspektasi awalnya bakal kayak galak, terus kayak latihannya bakal intens, tegas, dikit kalau salah dikit bakal dimarahin gitu kan. Dipukul ternyata gitu. Gitu. Ternyata ayo gitu. Ternyata lama-lama pas udah lama kenal, ternyata malah latihannya itu intens, tapi kita nggak lama. Malah lebih banyak kita awalnya
latihan, diskusi, terus lama-lama juga kita ada makan, habis gibah. Jadi itu ya momen latihannya lebih dikenang di situ ya. Lebih dikenang di situ ya. Kurang lebih berapa lama latihannya tuh sama Kak Aji? Untuk yang provinsi kemarin itu sekitar 2 minggu latihan. 2 minggu. 2 minggu latihan. Wow, 2 minggu. Dan habis itu lanjut ke provinsi, pada akhirnya dapat juara 1. Yang provinsi alhamdulillah juara 1 ya. Dalam waktu 2 minggu gitu. Dari yang banyak gerak gitu kan. Terus masih ragu dengan cadelnya kayak gitu. Dan 2 minggu kemudian bisa memenangkan di tingkat provinsi gitu ya. Dan mewakili Kalimantan Tengah di nasional. Ya. Sudah apa belum? Atau sudah. Nah, mungkin yang nasional nih boleh diceritain kayak gitu. Kan pasti ada persiapan lebih lagi kan. Wah, nih di provinsi mungkin kayak gini, di nasional apa nih yang harus ditampilkan kayak gitu. Kalau di nasional itu tentunya jurinya kan lebih ini ya profesional lagi ya, udah juri-juri yang udah luar biasa, iya. Terus karya-karyanya ada juga. Iya, gitu. terus juga kan kita tahu tiap daerah itu pasti punya ciri khas, punya keunikan, punya kekuatan masing-masing. Nah, di situ dan kegiatannya pun dilaksanakan secara virtual. Karena bertepatan dengan pandemi kan. Karena pandemi jadi dilaksanakan secara virtual. Jadi sebenarnya beda sekali. Ini kan sudah jalan 2 tahun ya. Jadi sangat berbeda sekali ketika tampil langsung di hadapan juri. Atau yang via virtual gitu. Jadi memang persiapannya memang lebih banyak yang virtual karena itu kita harus tag video bisa sampai berapa kali kayak berarti gitu. Berarti teknisnya tag video kan? Ya, aku kira nanti dia buka Zoom gitu kan terus aduh suaranya ceket nih ulang gitu kan. Enggak, kan jadi kasihan orangnya. Karena 2 puisi. Sudah 20 kali ya, ulang gitu. Karena 2 puisi jadi kalau misalnya di satu puisi pertama bagus, puisi keduanya jelek, ulang lagi. Nah, itu sih kendalanya di situ karena baca puisi itu kan dari mulai penghayatan, emosi ya. Itu dicurahkan gitu. Dicurahkan di situ. Jadi kan kalau misalnya di cut kayak gitu kan. Rasanya nanggung nih sudah mulai kayak kurang gitu, kayak ya. ulang lagi. Kayaknya sudah mulai mengalir nih feel-nya. Pas dikat orang disuruh ulang lagi. Jadi ngulang emosi moodnya lagi. juga kan bakal naik turun. Sedangkan kalau misalnya langsung tampil itu kan kayak langsung kayak gitu kan. Pokoknya sekali jalan gitu sekali jalan kayak gitu sih. Itu sih kendalanya lebih situ aja. Kendala dan juga pengalaman di nasional kayak gitu ya. Terus gimana nih di nasional nih? Aduh. Aku kemarin belum ini ya, belum masuk. Ya, belum masuk, tapi itu kayak jadi pengalaman kita kayak gitu kan. Juri itu seperti ini, seperti pola itu ya. Pola penilaiannya juga kayak pengalaman gitu ya. Ya, pengalamannya sih yang kita dapatkan kayak gitu. Oh, ternyata seperti ini ya, kayak gitu. Dan ini juga pertama kalinya aku ikut lomba yang seni gitu. Sebelumnya kan nasional itu bukan yang seni. Jadi pas pertama kali ikut lomba yang seni terus virtual kayak gini tuh kayak shock, beda rasanya sama lomba-lomba sebelumnya. Itu juga tantangan buat aku supaya ya udah jangan terlalu banyak berharap. Betul. Karena di lomba ini kan pandemi kita nggak bisa ngerasain keseruan sama provinsi-provinsi lain. Euforianya masih belum dapat buat asik-asikan gitu ya. Virtual nggak bisa ketemu sharing atau ngomong langsung kayak gitu, cuman ya paling nggak adalah 1-2 kontak gitu kan. Gitu. Ada di grup gitu ya. Ada di grup gitu yang wah nih puisinya bagus terus yang bacain juga cakep nih. Waduh. Kan bisa aku lagi bikin puisi nih, bantuin dong kayak gitu. Sharing kan. Kode-kodenya gitu ya. Kode Morse gitu ya. Oke. Coba tahu kan dapat kan nyangkut 1-2 gitu kan. Pengalaman dari MC-nya kayaknya ini ya. Tadi. Tidak dong. Pengalaman itu cukup rahasia. Oke, iya siap. Oke, walaupun tapi menurut aku Adnan di usia yang terbilang masih muda kayak gitu juga bisa mewakili Kalimantan Tengah gitu di nasional. Itu pasti sesuatu yang membanggakan kayak gitu. Itu tetangga, orang tua ada sempat dapat nih anak tetangga gitu digibahin kayak gitu. Tuh coba lihat Adnan, ini dia baca puisi sampai nasional kayak gitu kan. Kamu di WC cuma nyanyi-nyanyi gak jelas gitu kan. Itu gimana tuh reaksi orang tua tuh? Kan orang tua nih tadi yang bilang katanya Adnan nanti kalau misalnya coba ikut puisi kayak gitu. Atau memang ini memang sudah rencana ayah dan ibu sejak awal kayak gitu. Selaku orang tua kan mungkin gimana tuh reaksi orang tua waktu tahu Adnan tuh berangkat nasional dan juga terpilih gitu. Kalau dari mama papa itu emang biasanya udah
dari dulu tuh udah selalu support. Misalnya aku bilang, mah di sekolah ada lomba ini, boleh ikut nggak? Ikut aja, nanti persiapannya gimana, apa aja yang diperluin. Jadi kayak mama papa tuh selalu nyiapin apa yang aku misalnya mau ikut lomba ini, ya udah disiapin apa aja gitu. Berarti dari baik itu lingkup di keluarga, terus juga di sekolah, disupport juga dengan adanya ekskul ini tadi kan. Jadi minat bakat dan yang ada itu nggak mubazir gitu kan. Cuman sebatas mungkin di dalam kamar kayak gitu atau di lingkungan teman-teman kayak gitu. Jadi bisa tersalurkan keluar. Iya, gitu. Betul banget. Karena sekarang itu bisa jadi anak-anak muda dia tuh punya bakat tapi dia bingung. Aku nih sebenarnya suka nulis gitu, tapi mungkin dia bingung nih ruangnya kemana kayak gitu. Mengarahkannya gitu ya. Mengarahkannya kemana. Dan kegiatan kita juga dari Sanggar Teater SMA 2 ini juga kita punya kegiatan yang setiap bulan, 1 bulan sekali kita laksanakan, yaitu acara baca puisi. Acara baca puisi. Kita laksanakannya itu di Instagram kita. Apa namanya? Ada Instagramnya, boleh nih. Ada Instagramnya Teater Semada. Teater Semada. Ya, jadi itu setiap hari kegiatannya itu 1 kali sebulan. Jadi harinya itu kita tanggalnya acak ya. Gak nentu gitu ya. Berarti itu ya. Yang penting tiap bulan ada gitu tiap ya. Bulan ada. Jadi tinggal dipantengin aja gitu posternya kapan. Ya, jadi setiap 1 kali sebulan itu kita memberikan ruang nih untuk semua masyarakat ya, maupun dia siswa, siswi ataupun pekerja ya, atau mahasiswa atau anak SD pun ada ikut. Berarti campur gitu ya? Campur untuk umum, untuk membacakan puisi. Jadi tiap bulan itu ada temanya. Ada yang karya dari Sapardi Djoko Damono atau Hairil Anwar. Nah, untuk bulan ini nanti akan kita laksanakan tanggal 25 Oktober. Berarti Senin. Ya. Nanti itu kita akan merayakan bulan bahasa, yaitu di bulan Oktober. Nah, untuk yang tanggal 25 nanti tuh puisinya bebas karena kan kita merayakan. Iya. Jadi, siapapun nih yang mau membacakan puisi nanti dipersilakan gitu. Dipersilakan nanti live Instagram. Itu ada ininya nggak kalau misalnya Kak aku mau nih, ada harus daftar kemana atau hubungin kemana? Biasanya itu DM aja. DM aja. DM aja, DM atau pas lagi nonton misalnya dia, Kak aku mau baca, nanti langsung kita hubungkan seperti itu ya. Langsung berarti karena virtual jadi tinggal nanti langsung di siaran langsung bersama gitu ya. Siaran langsung bersama. Karena kemarin sempat waktu yang pertama kita opening itu di sebuah kafe. Tapi karena PPKM akhirnya akhirnya kita buat secara ini aja, live Instagram aja. Dan alhamdulillah udah banyak ya yang ikut gabung gitu ya. Anak SD juga banyak, mungkin nanti Juhal juga boleh aku kebetulan juga suka baca-baca kami puisi. Tunggu ya. Karena bukan lomba, jadi enjoy sharing gitu kan. Sharing aja, bebas aja, bacakan sesuai gaya Anda. Betul, karena kebetulan aku juga suka baca puisi. Jadi aku sering lihat nih gaya baca puisi orang tuh beda-beda. Iya, betul, beda-beda. Terus ada yang bilang ini nih yang benar, yang harus intonasinya tuh seperti ini, gayanya seperti ini. Terus aku ngeliat juga ada yang bacanya kalem, santai, lebih kayak ke narasi kayak gitu. Jadi aku mikir yang mana nih yang benar kayak gitu. Mungkin jadi lebih ke sharing aja kalau ternyata ada gaya yang seperti ini, ada gaya yang seperti ini kayak gitu. Dan itu tidak dihakimi gitu kayak karena bukan lomba kan. Karena bukan lomba, jadi kita bebas teman-teman. Jadi kalau mau baca puisi dengan gaya sendiri itu silakan. Apa dengan gaya Hairil Anwar kah atau gaya ada apa dengan cinta, yang seperti apa nggak ada yang salah sih, karena bukan lomba ya, karena bentuknya juga ekspresi diri gitu kita ya. ngasih ruang aja gitu. Ternyata banyak sekali yang suka kayak gitu. Suka berpuisi kayak gitu. Kalau selain ini kan membacakan kayak gitu, apakah kemarin juga sudah sampai di tahap penulisan gitu, Pak? Di beberapa event sebenarnya ada juga yang kita ngikutin lomba cipta puisi dan baca puisi. Jadi ada juga seperti itu. Jadi adik-adik yang punya bakat menulis nanti saya arahkan untuk menyiapkan puisinya, nanti yang bacakan ada lagi gitu timnya ya. Ada seperti itu. Jadi lebih semua nih, nggak satu orang aja. Kan kadang tuh sering kalau di sekolah-sekolah dulu tuh ada nih, karena ada satu murid yang kelihatannya aktif, bisa dia terus gitu ya. Sudah nulis dia, baca dia, yang ikut lomba dia, semua dia gitu. Jadi yang lain ya nggak ada kesempatan nih kayak jadi, gitu. Jadi jangan berpikir misalnya di teater itu hanya kayak yang baca puisi atau yang monolog yang berperan. Sebenarnya tuh ada tim. Di dalamnya ada tim. Jadi ada juga tadi teman kita itu si Bayu. Dia tuh biasanya bagian akan masuk setelah ini ya berarti ya? Bukan dia. Oh, bukan. dia nggak ikut ya? Dia nggak ikut.
Itu biasanya dia bagian ini properti, bagian artistiknya yang nyiapin propertinya, lampunya. Jadi ada juga yang bagian musik, ada juga yang nanti bagian kalau sekarang virtual ya, yang kameramennya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya tim itu ada. Jadi itu merangkul semua apa ya, bentuk kreativitas gitu. Iya, betul. Kayak kamera mungkin dia kan harus yang paham nih mungkin yang bisa suka kamera, fotografi dan videografi. Terus yang nyiapin properti dia yang punya keahlian di bidang kerajinan atau tangannya terampil kayak gitu. Nyiapin properti misalnya apa gitu. Jadi ada juga, jadi kadang Kak, kalau aku mau ikut teater apakah harus bisa baca puisi atau enggak? Sebenarnya kita bebas yang mau gabung di teater itu karena banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Cuman seru nih Adnan milih puisi gitu karena jarang-jarang apa ya, maksudnya cowok gitu ya. Cowok pertama cowok, terus juga kalau aku ngeliat nih lomba-lomba kayak gitu. Puisi itu jarang dipilih sebagai apa ya, bakat gitu. Lebih baik orang tuh seringnya tuh nari kayak gitu. Terus juga apa nyanyi kayak gitu. Jadi ini sebenarnya agak underground gitu, underrated gitu. Tapi sebenarnya keren baca puisi itu kayak gitu. Nah, keren banget sih sebenarnya ya. Cowok kan jarang tuh ada yang berani mengutarakan sesuatu dengan kata-kata puisi ya. Biasanya kan cewek ya, kan cewek itu suka melo gitu ya. Melo gitu perasaannya gitu ya. Nulis yang iya, galau-galau gitu. Betul. Enggak juga sih sebenarnya. Nanti aku langsung mungkin beberapa ya saya ya. Disclaimer. Nanti maaf ya, itu beberapa aja. Kalau cewek tidak semua wanita tidak gitu semua wanita gitu ya. Maksudnya kita sama-sama ini gitu. Iya, nanti dia sama-sama. Saya kan tangguh gitu. Ya, cewek kan biasanya suka berpuisi seperti itu ya. Nah, mungkin yang pengen aku tanya ini untuk terakhir mungkin apa sih yang mau disampaikan dari adanya teater Semada kayak gitu ke teman-teman khususnya di puisi kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan kayak gitu. Karena saya ini kan kita gantian kayak gitu karena terbatas PPKM kayak gitu. Ya, jadi buat anak muda ya, buat anak-anak muda di Kota Palangkaraya ataupun di Indonesia ya, jika misalnya kalian punya bakat itu jangan takut untuk menunjukkan. Carilah sebuah ruang buat kalian bisa berkreativitas, bahwa kalian tuh punya bakat gitu loh. Jangan sampai disembunyikan, dan tentunya sebuah kegiatan yang diikutin itu pasti ada yang namanya latihan. Akan ada latihan, ada perjuangan, ada juga ada proses ya, ada proses seperti kata-kata Tan Malaka ya, terbentur lalu terbentuk. Jadi sebuah proses itu nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Keren. Nah, itu dia teman-teman, di sesi 1 kita udah ketemu sama teman-teman Teater Semada khususnya di bidang spesialisasi puisi. Nah, setelah ini kita juga akan ketemu sama teman-teman yang ahlinya nih monolog gitu. Jadi yang satu tadi ada suaranya, yang ini hanya gerakan, ya nggak sih? Atau ada suaranya juga? Ada suara. Adanya suara ya? Iya. Nah, Oke, halo pemirsa, kembali lagi dengan kita di acara TikTok, obrol menarik dan juga inovatif. Dan pada malam hari ini, kalau tadi kita sudah ada perbincangan di segmen pertama ya, tapi di segmen kedua sekarang kita orangnya berbeda ya, hostnya berbeda, dan juga ada orang baru ya. Betul. Iya, kalau tadi hostnya adalah seorang cowok yang ganteng, dan kalau sekarang seorang cantik, seorang bidadari yang jatuh dari langit ya. Oke, pemirsa, pada malam hari ini kalau tadi di awal sudah ngebahas tentang seni puisi ya. Puisi kali ya. Puisi, dan sekarang kita beralih dengan dunia yang sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Cuman ada perbedaannya kali ya. Betul. Oke, pemirsa, pada malam hari ini langsung saja kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan bintang tamu kita nih ya. Ini namanya siapa nih? Oke, perkenalkan Kak, nama saya Ayu Rianti. Saya dari SMA Negeri 2 Palangkaraya dan dari Sanggar Intan Batua Hadurut, Kak. Oke, berarti dipanggil Ayu ya? Iya, bisa dipanggil Ayu. Oke, kalau ini? Perkenalkan, nama aku Erwin Cornelius. Kakak bisa panggil aku Erwin, Kak. Aku alumni dari SMA Negeri 2 Palangkaraya juga, dan kebetulan juga alumni dari Sanggar Intan Batua Hadurut, yang dimana tahun ini juga dipercaya oleh pelatih utama kami untuk membantu menggarap karya dari monolog, Kak. Monolog, wah luar biasa sekali ya, namanya Erwin ya, bisa dipanggil Erwin ya. Dunia monolog, seperti apa
apa sih dunia monolog ya teman-teman? Mungkin di rumah banyak sekali nih pemirsa yang masih belum paham ya, dunia monolog itu seperti apa ya? Oke, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang di sini ada pelatihnya juga ya. Dan bisa dibilang ini merupakan pelaku dari seorang monolog atau gimana nih ceritanya? Sebagai aktor nih. Oh, sebagai aktor utamanya ya teman-teman. Oke, sebenarnya dunia monolog itu seperti apa sih? Kalau monolog sendiri itu merupakan drama tunggal yang diperankan oleh satu orang dan memerankan beberapa peran gitu, Kak. Oke, dunia monolog itu yang diperankan satu orang saja ataupun tunggal ya, seperti itu. Itu temanya bebas ya? Iya. Oh, bebas ya. Wah, keren banget ya. Ini dunia monolog, aku juga nggak pernah nyoba ya seperti apa dunia monolog. Aku biasanya cuman nonton di media sosial ya. Oke, kalau boleh tahu nih ya, siapa namanya tadi lupa? Ayu, Kak. Ayu, kalau boleh tahu Ayu, kamu terjun di dunia monolog itu sejak tahun berapa atau kelas berapa sih? Jadi kalau saya sendiri itu baru di tahun ini, Kak. Oh, jadi, baru di tahun ini? 2021? Iya, 2021. Barusan aja ya Ayu. Oke. Dan saya juga baru terjun ke bidang teater itu karena ada lomba dari FLS 2N juga, Kak. Oke, itu kamu masih kelas 3 ya sekarang? Kelas 3 atau kelas 2? Kelas 2, Kak. Kelas 2 SMA dan baru tahun ini mencoba dan langsung mendapatkan surprise ya. Dapat juara nggak sih? Kalau saya dari bisa dibilang dia di tingkat provinsi, juara 1 dan mewakili Kalimantan Tengah. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ayu ya teman-teman, di tahun 2021 mewakili Kalimantan Tengah untuk Go Nasional ya. Betul. Terus selanjutnya sudah Go Nasional nggak atau cuman sampai di situ saja? Untuk Ayu sendiri kemarin berproses dan melaju ke tingkat nasional di bulan Agustus September ya kalau salah itu. Barusan aja ya. Sekarang Oktober itu berapa bulan? 3 bulan yang lalu kali ya? Kurang lebih ya, 1 atau 2 ya. 1 bulan Iya, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, iya teman-teman, luar biasa sekali ya. Itu penampilannya di mana tuh? Di Jakarta? Ini kalau karena tahun ini ya Kak, sedihnya juga untuk FLS 2N berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi Covid. Betul. Dia harus akhirnya festivalnya itu diadakan secara digital daring. Kalau di sebelumnya dari 2019 itu pasti diadakan di kota tertentu. Sebelumnya 2019 sendiri diadakan di Lampung. Wow, diadakan di Lampung, tapi sayang sekali ya tahun ini agak sedikit berbeda ya, nggak bisa ke kota, ke daerah luar ya. Jadi secara virtual aja kita ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting darah-darah untuk berkarya itu yang paling penting ya. Nggak apa-apa kita meski harus ke kota itu, ini enggak mesti harus gitu ya. Yang penting anak muda berkarya dulu sesuai dengan tema kita, muda berkarya. Luar biasa sekali ya, karena ini darahnya darah anak muda ya. Kalau aku darah tua. Jiwa muda tapi. Oh, masih jiwa muda ya? Oh, yang benar. Oke, dan itu masih belum ada pengumuman atau gimana? Setelah Go Nasional itu kan sudah di bulan Agustus kemarin ya. Sudah ada pengumuman dari pusat atau masih belum? Sudah, Kak. Sudah ada pengumuman ya? Iya. Yang di tingkat nasional? Belum? Udah, Kak. Juara berapa? Kalau saya belum ada rezekinya sih. Oh, masih belum ada rezekinya. Oh, nggak apa-apa, jangan berputus asa. Yang penting setidaknya sudah mengharumkan nama Kalimantan Tengah ya, menjadi utusan ke nasional. Kalah menang hati tetap senang ya. Gagal boleh, yang penting bangkit lagi ya. Benar gak sih? Betul banget. Ini bisa dibilang coach ya, karena pelatihnya ya. Ini luar biasa sekali ya, karena sebenarnya Ayu sendiri mungkin nggak bisa sampai di titik itu, nggak bisa mendapatkan juara di tingkat provinsi kalau tidak ada ataupun tidak hadirnya sosok seorang coach yang luar biasa. Iya, betul. Oke, sekarang nih buat coachnya nih aku mau bertanya ya. By the way, persiapan seperti apa nih sebelum Go Nasional kemarin atau juga pada saat pementasan di tingkat provinsi? Oke, kalau persiapan ya Kak ya? Ya, persiapan untuk Ayu sendiri ya. Untuk Ayu sendiri pastinya sih kami treatment anaknya langsung ya Kak. Oke. Dimana
selain kami bedah naskah, kami memahami naskah, interpretasi naskah yang diberikan oleh pihak nasional. Di sini kami juga memperdalam anaknya sendiri, karena namanya monolog ya Kak ya. Dia punya sihir, kalau aku nyebutnya sihir gitu loh Kak. Betul Kak. Oh, kayak di TV-TV gitu ya? Iya, kurang lebih, karena dia itu bisa gini loh Kak. Monolog itu punya sihir yang membuat apa sih ini? Bermula dari rasa ingin tahu itu tadi, anak ini kami coba olah rasa ingin tahunya itu tadi dengan memperdalam karakter, membangkitkan karakter-karakter, karena yang kita tahu monolog itu satu orang yang bisa memerankan banyak peran Kak. Begitu, jadi kami perdalam peran-peran yang ada dalam naskah nasional itu ke anaknya, kami siapkan mental dan sebagainya, kami berikan jalan, ayo silahkan. Wah, luar biasa sekali diolah ya, diolah naskahnya dan bagaimana seorang aktornya ini bisa mendalami isi dari naskah tersebut ya. Oke, kalau boleh tahu naskahnya itu dibuat sendiri oleh coachnya atau gimana? Atau memang sudah ditentukan, karena ini namanya lomba loh. Itu dari pihak lomba yang menyelenggarakan, yang mempersiapkan, atau memang dari pihak kalian yang menyiapkan itu? Oke Kak, kalau untuk naskah sendiri, ini naskah disediakan oleh pihak FLS 2N Kak, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Naskah telah disediakan, dipersilahkan untuk menggarap. Tahun ini ada 2 naskah dan kami mengambil naskah Mas Panak karya Arthur S. Nalan. Wow, luar biasa sekali ya. Dan dari Ayu sendiri gimana sih bisa memahami naskah itu? Pastinya isi dari naskah monolog itu pasti panjang kali ya, pasti bisa berlembar-lembar, dan itu dihafal semua atau memang dari acting dari si Ayu sendiri atau kayak gimana sih Ayu? Karena kalau dari aku sendiri mungkin kayak suka ribet atau apa ya, karena susah memahami kata-katanya, apalagi mendalami isi ya. Maksudnya menyampaikan makna dari isi dari naskah monolog tersebut. Gimana sih? Kalau saya sendiri itu baca sih Kak, dibaca-baca terus kalau misalnya emang nggak paham itu biasanya saya langsung tanyakan ke Erwin. Jadi kayak nanya, ini maksudnya kayak gimana sih Kak, gitu Kak. Oke, berarti dibaca berulang-ulang ya? Iya, baca berulang-ulang Kak. Oke, pada saat tampil pernah nggak sih kejadian tidak sesuai dengan naskah apa yang kamu sampaikan? Pernah iya, tapi itu nggak apa-apa ya? Itulah momentum untuk seorang anak itu bisa melatih improve-nya itu Kak. Oke. Iya, itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi ya. di tahunnya ini ada beberapa yang sebenarnya naskahnya seperti ini harusnya, tapi namanya naskah itu bukan sesuatu yang baku. Tapi di mana jalan utamanya naskah itu, kalau mau melenceng dikit, tapi asal tetap tujuannya sama, alurnya tetap. Nggak apa-apa jalannya berliku-liku ya, tapi tujuannya cuma satu. Ini kayak ilmu kehidupan ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Yang penting kita sampai ke Roma. Jalan menuju ke Roma itu banyak ya. Kurang lebih seperti itu filosofinya ya Ayu. Luar biasa ya. Aku kayak pingin belajar juga ya dunia monolog ya, karena dulu waktu aku SMA itu ada kakak tingkat yang memang punya basic bagian monolog dan dia juga meraih juara di tingkat provinsi, dan itu sangat luar biasa karena kalau dilihat dari kakaknya itu kayak pintar acting banget. Iya, sempat salut dulu ya, jadi kayak makanya malam hari ini aku salut ya sama Ayu ya. Oke, kalau dari coachnya sendiri, kenapa sih dapat ilmu di dunia teater atau monolog itu? Kamu belajar sendiri awalnya atau memang ada pelatih terlebih dahulu, atau apa sih motivasinya kenapa bisa sampai bisa kayak mendidik si Ayu loh, bisa melatih Ayu seperti itu? Untuk aku pribadi ya Kak, aku sendiri sebenarnya sama, bermula seperti Ayu ini juga. Seorang siswa yang penasaran, pertama itu ditawarkan lomba, mau ikut nggak monolog? Terus monolog apa itu? Dari rasa ingin tahu, coba ikut, ketemulah saat itu di SMA 2 itu ada Sanggar Intan Batu Hadurun, ini yang mewadahi Kak, mewadahi untuk melatih monolog ini tadi. Dan rasa ingin tahu saya itu diolah sampai ada di titik pernah mengikuti lomba kesana kemari, dan dari sana berbekal dilatih oleh pelatih utama namanya Kak Aci. Kak Aci. Iya, Oke. Yang tadi kita baru ketemu ya. Iya, betul. Oke, Kak Aci, halo.
Jadi dilatih oleh Kak Aci ini tadi, dan kami punya petuah juga Kak untuk setiap anak-anak bahwa ilmu itu jangan jadikan untuk diri sendiri, tapi teruskan buat orang lain. Dan di situ saya merasa punya tanggung jawab juga, gimana caranya saya supaya nggak berhenti di aku aja nih. Betul. Tapi prestasi itu dan ilmu itu tadi bisa dibagikan ke orang lain. Dan disinilah aktor yang saya garap. Biasa sekali ya, ini generasi ya. Betul, biasa Kak. sekali ya. Ini dia teman-teman pemirsa di rumah, sangat luar biasa sekali ya. Seorang Erwin malam hari ini atau pelatih dari Ayu luar biasa sekali. Apa yang sudah dia dapatkan tidak berhenti sampai di situ aja, tetapi mencoba untuk membagikan ke orang lain ya. Luar biasa good ya. Karena kadang-kadang saat ini di dunia hari ini banyak orang-orang yang memang pintar, tetapi mereka tidak mau membagikan apa yang sudah mereka dapatkan ke orang lain ya. Salut sama pribadi Erwin ya. Oke, kalau dari Ayu sendiri, motivasinya terjun di dunia monolog apa? Kalau boleh tahu, apakah dari diri sendiri? Kalau Erwin tadi karena rasa ingin tahu ya, tahu monolog itu seperti apa ya? Kalau dari Ayu sendiri, motivasinya dari mana nih? Dari pacarnya kah? Enggak, Kak. Udah punya pacar? Belum. Yang benar, bohong nih ya. Kalau dia dari matanya Ayam, belum ya? Belum, Kak. Oke, mungkin Ayu bisa menceritakan ini motivasinya dari mana, entah dari orang tua, dari sahabat, atau dari teman, atau dari pelatihnya sendiri, dari Erwin ya. Oke, Kalau saya sama sih Kak, berawal dari saya tuh ditawarkan sama guru, itu lomba monolog. Nah di situ saya mulai mendengar kata monolog karena saya kan juga nggak tahu nih apa itu monolog awalnya. Terus karena penasaran kayak apa sih monolog itu, karena jiwa penasaran itu, disitulah saya langsung kayak langsung menyerahkan diri saya untuk ikut lomba itu, langsung share gitu, cariin apa itu monolog gitu Kak. Oke, wah luar biasa sekali ya. Ini memang anak muda yang kreatif ya, anak muda yang sosok yang memberikan perubahannya, atau sering disebut dengan agent of change ya, menjadi pemuda yang memberikan perubahan, menjadi pemuda yang berkarya untuk Indonesia ya. Oke, luar biasa sekali. Sampai di titik ini atau sampai di tahap ini, kalau dari Erwin sendiri sudah mendapatkan prestasi di mana aja nih? Kalau aku pribadi terjun pertama kali teater itu di tahun 2019 Kak. Dan itu langsung ditujukan teater monolog, pementasan langsung kalau di tahun aku itu. Jadi tampil di waktu itu di SMA 3. Aku meraih juara pertama tingkat kota, dan saat itu belum beruntungnya aku belum bisa mewakili SMA 2 ke tingkat nasional. Jadi saat itu aku meraih juara 3. Tapi tidak berhenti di situ saja. Aku coba tuh Kak, karena dari monolog ke puisi itu tadi dekat-dekatan, jadi aku nyoba juga ke puisi. Dan di 2020 puncaknya itu ya Kak, 2020 aku berhasil mewakili Kalimantan Tengah nih Kak, ke tingkat nasional di cabang EPOS 2N, dan di tahun itu aku 9 besar nasional. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu pemirsa, ini memang luar biasa ya. Ini kalau dibilang go nasional itu aku agak sedikit merinding karena aku masih memiliki jiwa muda dan ingin mencoba hal-hal baru ya. Oke, lanjut, di mana lagi nih? Kemudian monolog ini nggak jauh juga dengan bertutur, mendongeng juga ya Kak. Jadi di tahun 2020 itu Agustus kalau tidak salah, saya mengikuti lomba yang diadakan oleh Dewan Adat Dayak ini, DAD. Itu lomba Bakesah, jadi bertutur dalam bahasa Dayak. Dan itu aku berhasil meraih juara pertama di tingkat provinsi. Wah, luar biasa sekali, juara pertama. Wow, ternyata tidak hanya itu saja ya. Aku pikir tadi cuman sampai di situ saja ya, dan ternyata meraih juara 1 di tingkat nasional ya. Wah, ini prestasinya banyak sekali, masih muda ya. Sekarang baru lulus SMA ya, tadi katanya lulus SMA tahun ini, dan lanjut kuliah? Sekarang aku istirahat dulu, mau gap year Kak, jadi tahun depan rencananya. Jadi persiapan lagi. Tahun depan ya, luar biasa sekali ya. Ini umurnya masih muda sekali, tapi prestasinya sudah banyak ya. Kalau dari Ayu sendiri, prestasinya di mana aja nih, yang sudah sampai tingkat mana aja? Kalau misalnya di bidang seni itu baru di monolog Kak. Itu menang juara yang tadi, juara tingkat provinsi itu juara pertama. Nah, terus lanjut ke nasional. Terus kalau misalnya cabang lain itu saya
saya biasanya ikut lomba kayak ceramah terus pidato gitu Kak. Oke, ya ikut lomba pidato juga ya, nggak hanya cuman di dunia teater ya atau terus dunia fashion show gitu-gitu. Oh, fashion show juga ya, ini dunia fashion show juga berarti bisa juga ya. Oh, ini merupakan calon-calon duta untuk ke depan ya. Biasanya kalau sudah punya model di SMA itu karena ke depan akan ya kalian akan menjadi generasinya kali ya. Ya coba aja dipersiapkan diri mulai hari ini karena pastinya ke depan akan ada banyak hal ya, akan banyak lomba ya, apalagi dunia fashion show itu banyak di dunia duta-duta ya. Tetap semangat. Oke, kalau boleh tahu di saat Ayu itu tampil ya, pernah nggak sih Ayu itu kayak grogi ya? Mungkin itu manusiawi ya, tapi ya mungkin Ayu bisa kayak menceritakan pernah nggak sih grogi? Pernah nggak sih? Pernah. Pernah. Iya. Cara mengatasinya gimana tuh? Gimana tuh? Kalau saya kalau ngatasinnya itu kayak latih terus. Iya, latih terus gitu Kak. Terus melatih terus ya. Terus mengingat-ingat lagi terus sama kadang-kadang kalau misalnya curi-curi sih Kak, kayak ngeliatin curi-curi kayak curang gitu sama Kak Erwin kan disuruh kapal terus saya kayak pura-pura misalkan kalau persiapan ya Kak, bentar lagi kayak kita bakal persiapan tag lomba nih. Betul. Jadi aku ngasih kesempatan ya, ayo baca naskah. Padahal itu sudah hari hanya tag loh Kak. Jadi mestinya kan yang dipikirkan bukan tentang bagaimana menghafal naskah, tapi bagaimana mengeksekusi. Tapi iya betul. Karena itu tadi ya namanya grogi itu manusiawi ya Kak ya. Manusiawi ya. Dan kalau kita pikir-pikir grogi mah gak bakal ada habisnya gitu kalau nggak kita lawan. Jadi aku bilang lawan, ya? Jadi kalau aku bilang ke dia, ayo deh nggak apa-apa baca aja, tapi ingat jangan terpaku, tapi lawan rasa grogi itu tadi, aku bilang. Betul ya. Jadi gitu Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti ini mencoba untuk melawan diri sendiri ya. Jadi sebelum kita mengalahkan musuh-musuh kita ya, orang-orang yang lebih mungkin hebat daripada kita terlebih dahulu harus berlomba dengan diri sendiri. Benar gak sih? Ya banget. Harus melawan diri sendiri. Itu kadang-kadang anak muda hari ini mereka tuh tidak mau mencoba, tidak mau berkarya karena sebenarnya penyakitnya simpel sih ya, karena diri sendiri tidak mau mencoba, tidak mau melawan rasa takutnya gitu kan, rasa groginya gitu kan. Oke, kalau boleh tahu sebelum pementasan itu berapa minggu sih persiapan Ayu sendiri? Kalau saya kurang lebih 2 minggu ya 14 hari aja justru punya dia. 2 minggu ya? Itu yang dipersiapkan apa aja, mental termasuk ya? Mental, terus kalau persiapannya itu menghafal tadi naskahnya karena panjang juga kan Kak, jadi sering-sering baca aja sih. Oke. Kalau Erwin sama juga? Sama Kak. Kalau dalam hati dia kemarin dalam 14 hari itu ya Kak, tidak termasuk dengan penyeleksian anak-anak karena ada sempat nyeleksi yang mana nih kira-kira anaknya. Dia terpilih mewakili SMA 2 untuk ke tingkat provinsi. Saat itu belum waktu itu kami bedah naskah. Itu bedah naskah itu butuh waktu loh Kak. Sebelum kami masuk ke penghafalan dan setelah masuk ke penghafalan bahkan detik-detik berapa hari sebelum tag itu anaknya juga nih yang kemarin masih agak belum nyambung nih antara adegan babak naskah gitu. Gitu Kak. Jadi kemarin itu persiapannya dominan untuk menghafal sebenarnya. Menghafal ya. Iya. Ini sih ya satu termasuk tantangan kali ya. Bener. Termasuk tantangan di dunia monolog harus menghafal ya, karena biarpun sebenarnya kita nggak terlalu terpaku sama teksnya, tapi ya harus kayak mirip ya. Betul, mirip Kak. Sebenarnya. Benang merahnya harus sama gitu. Benang merahnya harus sama, luar biasa sekali ya. Dan kalau boleh tahu selama ikut kompetisi ini ada nggak sih kesan yang mungkin kesan menarik yang pernah dirasa gitu loh? Pernah nggak? Dari Ayu sendiri deh. Kalau dari saya sendiri kesan itu karena apalagi saya kan masuk ke nasional nih kan. Jadi saya ketemu teman-teman yang lain walaupun dari via Zoom, ya, terus via chat, tapi dari situ saya kita juga di Zoom itu kayak sering kayak berbagi cerita gitu-gitu kan. Terus ya itu saya dapat teman dapat teman baru ya, dapat teman baru dan baru. beda-beda dari provinsi gitu, jadi kayak seru banget gitu. Wah keren, dapat teman baru ya, lama-lama nanti dapat jodoh. Ya mana tahu kan, kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau
zaman sekarang yang sering kita dengar tuh cinlok. Cinlok gak sih ya? Ya itu sering banget terjadi di kalangan anak muda ya. Tapi kalau kakak sih nggak menyarankan sih ya, jangan dulu kali ya, berkarya dulu ya. Itu gak apa-apa sih, terserah, namanya cinta kan. Gak mengenal apapun ya. Merelakan segalanya, benar gak sih? Aduh, masih polos ya kalau masalah cinta ya. Ini kan masih polos kalau masalah cinta. Gak apa-apa ya, sorry ya pemirsa ya. Oke, kalau dari Erwin sendiri? Kalau aku pribadi kan karena aku pernah di posisi sebagai yang diajar. Di 2020-2019 itu pengalamannya yang pasti perjuangan sih Kak. Dimana aku merasakan yang namanya berharap banget berangkat ke nasional, tiba-tiba belum rezeki, jatuh langsung kayak ya rasa kecewa pasti ada, rasa sedih pasti ada, dan di situ tantangannya gimana aku bangkit dari rasa kekecewaan aku bangkit dari rasa kayak sedih aku itu tadi Kak. Kalau di 2020-2019 itu, kalau untuk untuk melatih sendiri ya Kak, pengalaman aku, jadi aku bisa merasakan bagaimana menghandle emosi kayak anak ini. Aduh, anak ini sepertinya kurang tepat nih dilatih dengan ini. Jadi benar-benar memutar otak, dan kadang aku nanya sama pelatih utama Kak Aci tadi, Kak, anak ini gini. Oh, mungkin kamu pakai cara treatment ini. Jadi aku belajar, ternyata melatih pun menjadi seorang guru itu tidak mudah. Begitu Kak. Wow, melatih itu nggak mudah ya. Betul. Luar biasa sekali ya, jadi terharu ya. Jadi ketika mengalami kegagalan, jadi mencoba untuk melawan diri sendiri, ketika kecewa gitu ya, kadang-kadang dalam sebuah perlombaan ataupun kompetisi ya, kita harus kayak menyiapkan mental kita ya, benar gak sih ya? Mau kalah mau menang sebenarnya kadang-kadang biarpun dari awal kita bilang kalah menang itu hati senang ya, tapi kadang-kadang kita yang mengikuti lombanya, kita sudah kayak mempersiapkan secara maksimal gitu kan, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi pada ujung-ujungnya kita kayak nggak dapat kesempatan kali ya, pasti itu sakit sekali, benar gak sih? Betul. Ya karena kalau dari aku sendiri ya pernah di posisi itu juga, jadi kayak sakit, kayak setengah mati ya rasanya, sampai bisa berminggu-minggu nggak tidur, kayak mikirin terus, kayak dihantui, benar gak sih ya? Benar-benar kayak terbayang-bayang sih. Iya, terbayang-bayang dan terngiang-ngiang ya. Ini kayak cinta aja, terngiang-ngiang ya. Oke, kalau dari Erwin sendiri, apa sih tips and triknya gimana supaya bangkit dari kegagalan itu? Karena sekarang kan memang banyak anak muda yang mencoba untuk terus berkarya, tapi namanya kekalahan ini sering-sering sekali kita dapatkan dan kita temui ya. Apa sih tips ataupun trik dari Erwin yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman, gimana sih supaya kita bisa bangkit ketika kita gagal seperti itu? Oke. Kalau dari aku pribadi ya Kak, berdasarkan pengalaman aku, gagal ataupun kalah itu buat aku jadinya sampai di titik ini tuh jadi kayak oh ya udah, itu pembelajaran. Nah, tantangannya itu bagaimana aku bisa bangkit dan melawan gagal itu tadi. Dan tentunya di waktu masa aku gagal itu Kak, banyak banget penilaian dari orang luar, kamu mah kayak gini, kamu, dan itu bukannya aku jadikan hal untuk ngedown ya Kak, bukan buat jadikan aduh semakin lemes gitu kan. Betul. Tapi aku jadikan gimana aku merubah penilaian orang dari negatif tadi berubah jadi wah, ini bukan Erwin yang aku kenal nih. Aku pengen merubah penilaian itu tadi, dan puji Tuhannya aku pernah di titik itu merubah pandangan orang itu. Jadi intinya adalah bagaimana kawan-kawan pemirsa di rumah bisa melawan rasa takut untuk bangkit. Itu sih kalau simple ya. Iya. Kita harus melawan rasa kecewa kita ya. Bagaimana kita supaya bangkit kembali ya. Betul. Karena sebenarnya ketika kita gagal, ketika kita tidak menang, itu sebenarnya satu kayak pembelajaran berharga buat kita ya. Karena sebenarnya itu bisa kita belajar bagaimana supaya ke depan bisa kita lebih semangat lagi untuk mencoba, benar gak sih ya? Betul. Iya, karena aku pernah ada di posisi itu juga ya, pernah mencoba sesuatu yang memang itu dari basic aku di tahun 2020, dan itu saya mengalami kegagalan terus. Sudah mencoba sebaik mungkin, sudah mempersembahkan ya, sudah mempersiapkan sebaik mungkin, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan ya seperti itu ya. Jadi itu rasanya sakit sekali, dan hari ini tahun 2021 aku sendiri baru kayak merasakan bahwa hikmatnya luar biasa, dan doa-doa saya selama bertahun-tahun baru di tahun 2021 ini ternyata baru terjawab.
gitu. Di situ kayak satu pembelajaran berharga, dan di situ saya kayak berharga bahwa sebenarnya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil ya. Betul banget. Betul gak sih? Banget. Oke, kalau dari Ayu sendiri gimana? Kalau dari Erwin tadi mencoba untuk melawan diri sendiri ya, mencoba untuk bangkit kembali ya seperti itu. Gimana kalau dari Ayu sendiri ketika mengalami kegagalan gitu ya? Pasti kan setiap orang pasti beda-beda kali ya. Beda-beda tips dari dia seperti apa gitu. Bagaimana supaya dia bangkit kembali ya? Kalau dari Ayu sendiri pernah nggak sih mengalami kegagalan ketika mengikuti suatu lomba? Atau si Ayu menang-menang terus? Enggak. Atau enggak? Gimana? Kalau saya tuh lebih ke berdamai dengan diri sendiri dulu. Oh, wah, luar biasa sekali ya, jadi terharu aku mah. Aduh, berdamai dengan diri sendiri ya. Terus lanjut apa lagi Ayu? Terus saya kayak nanya-nanya sama orang tua gitu, terus ke teman-teman kayak minta semangat gitu loh Kak. Ya terus ya lebih kayak berdamai dengan diri sendiri, kayak cari waktu buat untuk diri sendiri gitu kan, berdamai dengan diri sendiri. Oke ya, kalau dari Ayu sendiri sangat simpel sekali, berdamai untuk diri sendiri dan meluangkan waktu ya untuk diri sendiri, atau istilahnya lebih ke refreshing ya enggak sih? Me time enggak? Iya betul sekali. Wow, ini nih benar-benar darah-darah anak muda yang sangat luar biasa sekali ya. Ini punya tips yang berbeda-beda seperti itu ya Ayu. Oke, sejauh ini ada nggak sih duka yang mungkin pernah dirasakan gitu, atau tantangan terbesar yang pernah dirasain sebelum sampai di titik ini? Mungkin tadi ada beberapa hal ya, tapi mungkin ada yang lebih kayak mendalam banget hingga itu nggak bisa dilupain gitu loh. Ada nggak sih? Kalau dari Ayu sendiri gimana? Kalau dari yang lomba ini itu dukanya itu saya kemarin waktu pas prosesnya itu saya sakit-sakitan nggak? Oh, sakit-sakitan ya. Sakit apa Ayu? Kayak pusing-pusing terus gitu, terus apalagi saya panas dalam gitu Kak. Jadi waktu latihannya dia juga kadang Kak serak-serak sudah gitu. Iya betul sekali ya, karena memang suara ya yang memang vokalnya benar-benar bermain di monolog itu Kak. Oke. Dukanya itu sih Kak, yang sampai sekarang kayak aduh kalau misalnya waktu itu nggak sakit nih, kayaknya bakalan bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi ya. Iya sih betul ya, karena namanya monolog kita nggak mungkin diam-diam aja ya, karena suara yang memang dibutuhkan ya. Betul banget Kak. Oh, itu memang hal yang apa ya, yang nggak bisa dilupain ya. Itu merupakan salah satu tantangan yang lebih lagi ya. Kalau dari Erwin sendiri gimana nih? Kalau di tahun aku itu ya Kak, monolog itu nggak seperti dia di jaringan gitu ya, virtual. Kalau aku tuh non virtual, jadi langsung latihannya juga di sekolah. Gak jarang nih Kak, aku dapat cibiran dari kawan-kawan aku. Kan monolog itu ya, sesi latihannya kadang aku ngapal naskah itu sendirian, ngomong sendirian. Gak jarang nih aku dapat, kok kamu kayak orang gila. Loh aku kayak, kok dibilang gitu sih gitu kan. Sempet down lah, sempat kayak insecure kalau sekarang ini. Iya betul. Kok aku dibilang kayak orang gila, kok nggak ada kok potongan-potongan orang gilanya aku bilang. Tapi akhirnya aku nanya sama pelatih saat itu Kak Aci ini, justru itu ya, ketika kamu dibilang kayak orang gila, artinya kamu dapat peran yang kamu mainkan. Aku jadi kayak dapat ilham Kak, dapat mencerah. Oh iya ya, orang menilai aku dari pandangan mereka yang bukan dari segi sastra gitu, segi teater. Mereka memandang aku dari segi umum aja. Orang umum, orang awam ya Kak ya, nonton aku udah bilang aku kayak orang gila, artinya dapat peran aku gitu. Kalau aku itu Kak dapat cibiran, aku jadikan motivasi. Betul banget ya. Wow, ini merupakan coach yang luar biasa ya, karena ada kata-kata motivasi juga yang bisa dibagikan untuk teman-teman di rumah ya. Karena ya kita masih nggak tahu ya kenapa dunia hari ini ketika kita ingin mencoba sesuatu, ini apa ya? Ini memang benar-benar mengganggu ya. Kita lagi serius, lagi asik-asikan, Oke, itu kadang-kadang apa ya? Ada teman-teman yang mendukung kita dan juga ada teman-teman yang kayak ya apa mah itu kayak orang gila kan. Jadi kadang sebenarnya kita kayak insecure juga ya dengan kata-kata itu. Kadang-kadang ada teman-teman yang kayak nyerah ya ketika mendapatkan kata-kata dari orang seperti itu. Tapi Erwin luar biasa ya, menjadikan cibiran itu merupakan
sebuah batu loncatan untuk naik lebih tinggi lagi yang menjadi motivasi gitu ya. Benar nggak sih ya? Betul banget. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Malam hari ini aku juga ikut termotivasi ya, karena biarpun sebenarnya umur saya sudah agak jauh dari mereka ya, sudah tua banget ya. Oke, kalau dari Ayu tadi kan mengikuti teater ini secara virtual ya, dan juga pernah mengikuti secara offline-nya, secara langsung. Pernah? Oh, belum pernah ya? Kalau dia dapatnya di virtual. Kalau aku virtual. Memang karena dia dari awalnya itu dari 2019 kan ya. Iya, pandemi masih belum ya. Pandemi akhir tahun gitu. Oh, akhir tahun ya. Akhir tahun itu kan pandeminya gitu kan. Jadi sebelum 2019 pertengahan aku penampilan non virtual itu tadi Kak. Jadi aku pernah ngalamin rasanya demam panggung dan sebagainya itu. Kalau di tahunku ada. Perbedaannya apa sih? Kamu pernah merasakan dua-duanya nggak sih, virtual dan juga secara langsung? Perbedaannya gimana sih, bisa diceritain nggak sih, kayak penasaran juga ya? Oke. Jadi aku 2019 itu non virtual Kak. Jadi itu merasakan yang namanya tampil di panggung, di hadapan juri secara langsung. Terus pemeranannya benar-benar one take, selesai langsung gitu. Kalau secara virtual itu kan kalau salah di pertengahan mungkin bisa kita ulang gitu kan ya. Kalau namanya di panggung memang benar-benar diuji itu improvisasi kita itu kan. Nah, beda halnya saat 2020 aku virtual, lebih berasa capeknya itu saat tag-nya justru waktu hari perekaman Kak. Kalau misalkan non virtual itu lelahnya itu di latihan, karena kita mempersiapkan satu kali tampil. Kalau untuk virtual itu kita mempersiapkannya justru waktu rekaman, nggak sesuai ulang dari awal, tidak sesuai ulang lagi dari awal, dan itu terus-terusan sampai dirasa kita menemukan satu rekaman yang ini yang kita bawa ke nasional. Wow, luar biasa sekali ya. Biarpun sebenarnya capek ya, harus mengulang ratusan kali ya, bisa tapi demi mendapatkan hasil yang maksimal ya. No problem, gak apa-apa ya. Oke, karena Erwin sendiri yang pernah merasakan hal itu ya, sudah merasakan secara virtual dan juga secara langsung. Kalau disuruh memilih nih, Erwin mau memilih yang mana? Secara langsung atau secara virtual? Oke, kalau aku pribadi boleh jujur ya Kak, aku lebih seneng yang non virtual langsung ya. Kenapa tuh? Apa alasannya? Atmosfer perlombaan itu tuh benar-benar bikin adrenalin itu naik dan sebagainya. Itu membuat kayak ini loh, kenangan yang nggak bisa aku lupain nanti. Rasa-rasanya ini yang bakal jadi kenangan. Waduh, jadi pengen. Wow, jadi pengen ya. Gak apa-apa, perjalanan kamu masih panjang. Kamu masih kelas 2 SMA dan yakin ketika kamu punya niat yang besar, niat untuk terus mencoba, ke depan akan banyak sekali perlombaan. Yang penting kamu mau mencoba dan mau mempersiapkan diri dari sekarang. Benar gak sih, Erwin? Betul banget Kak. Nah, ini udah ada coach yang luar biasa, sudah meraih prestasi yang sangat banyak ya, dan ini benar-benar keren, jadi kamu harus belajar dari dia. Oke, lanjut Erwin, gimana tadi? Oke, jadi aku lebih kayak gitu sih Kak, lebih memilih secara langsung karena adrenalinnya berbeda, kondisinya berbeda, dan beda loh rasanya saat kita berkenalan secara langsung ketemu orang sama secara virtual. Itu yang aku rasakan karena di 2020 aku justru punya relasi antar daerah itu secara virtual aja, lewat sosial media, kenalan sekedar hey bla selesai. Beda kalau kita ketemu langsung, ada bahan apapun aja bisa jadi bahan kalau buat aku ketemu langsung itu. Iya, betul banget ya, jadi mencoba secara langsung ya, karena momennya itu sangat banyak ya. Betul. Karena sebenarnya teman ataupun relasi secara media sosial dan secara nyata mungkin agak berbeda ya. Karena kita masih belum mendapatkan chemistry yang lebih mendalam ya. Biarpun sebenarnya kita berteman di media sosial, karena aku juga pernah dan banyak teman-temanku di media sosial, dan di media sosial kami akrab, kami sering kayak DM gitu, tapi pas ketemu diam-diam kayak udah kenal canggung. Biarpun sebenarnya saling kayak gitu tahu ya. Itu jadi lebih seru ya kalau secara langsung. Memang seru, tapi tantangannya juga besar ya. Tantangannya juga besar ya gitu. Oke, dan mungkin kita akan challenge ya. Gimana nih? Ada sudah bersiap-siap nih? Sudah ada mungkin teks yang mungkin kan barusan loh, itu di bulan Agustus ya.
Gimana nih, bisa challenge gak sih? Boleh ya. Aku juga pengen mendengarkan gimana sih monolog yang baik, gimana sih? Aku juga kayak penasaran, ini siapa nih yang menampilkan? Iya. Oke, langsung saja ya. 3, 2, 1. Oke. Berdiri boleh? Oke. Terserah mau apa, mau kesana mau kemari gak apa-apa. Mulai ya Kak? Mulai. Oke. Kenalkan, namaku Iting. Aku pedagang di pasar Tanah Abang. Pandemi datang, aku diterjang tak bisa dagang. Lockdown, iya, lockdown mengunci segalanya. Tapi, apa aku harus menyerah? Tidak tentunya. Tapi ngomong-ngomong, usaha apa? Usaha apa ya? Makanan? Halah, aku tak punya bakat dagang makanan. Makanan apa lagi? Yang belinya siapa? Oke, mungkin cukup Kak. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa ya teman-teman dan semua pemirsa di rumah ya, kurang lebih seperti itu ya. Wow, agak sedikit menakjubkan ya. Jadi itu kayak penuh dengan ekspresif ya, benar-benar kita harus mendalaminya ya. Itu kayak kita mempunyai peran bukan cuma hanya satu ya. Wah, luar biasa banget ya. Kalau dari aku cocok nggak sih? Tergantung persiapannya kali ya. Tergantung persiapan, semua orang boleh mencoba. Oke, semua orang boleh mencoba ya sebenarnya asalkan ada kemauan. Iya, betul. Mau belajar ya. Oke, wah keren banget ya. Kurang lebih seperti itu, dan buat teman-teman di rumah yang ke depan juga pengen bergelut di dunia monolog, itu sangat boleh ya. Dan di sini teman-teman sudah hadir dari mana nih? Sanggar Intan Batuah Hadurut. Artinya apa tuh? Oke, Intan Batuah Hadurut ini, Batuah tuh artinya merejeki seperti itu Kak. Jadi maksudnya diharapkan kalau kita itu masuk dalam Intan Batuah Hadurut, sanggar ini membuat kita mampu bersinar seperti intan. Itu tadi. Jadi pemberuntungan gitu kalau kata orang sini ya. Jadi seperti itu Kak. Jadi kita-kita yang ada di dalamnya itu diharapkan mampu bersinar seperti intan. Wow, mampu bersinar seperti intan. Wow. Gambarannya itu seperti itu. Aku tiba-tiba berpuisi. Mampu bersinar seperti intan. Wow. Oke, keren ya. Berarti ini baju seragamnya ya? Iya, betul Kak. Baju seragamnya. Wah, keren banget. Ini ada burung. Itu burung apa ya? Burung tinggang. Burung tinggang itu melambangkan apa tuh? Endemi sini dan itu ada artinya. Ada artinya. Dan juga di sini kami juga memakai warna kuning, putih, merah, warna-warna khas Kalimantan Dayak. Itu 5 warna khas dari Kalimantan Tengah ya. Wah, ini keren banget ya, luar biasa. Ini tidak jauh-jauh dari budaya juga ya. Keren banget. Ini merupakan anak muda yang kreatif banget ya. Luar biasa ya, selalu dengan pribadi kalian ya. Oke, dan sebelum kita juga lanjut lebih jauh lebih dalam ya, kita dan sekarang kita masih bersama dengan bintang tamu yang sangat luar biasa pada malam hari ini dan dengan orang yang berbeda lagi. Oke, kalau tadi kita sudah sharing ya tentang dunia seni atau dunia teater dan juga puisi dan monolog ya. Dan karena kita juga sudah ada pada segmen ketiga atau segmen terakhir, mungkin yang paling terakhir ini ada pesan yang disampaikan Ayu dan Adnan kepada teman-teman muda yang ada di rumah tentang bagaimana mungkin ke depan punya semangat gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Ya, mungkin dari Ayu dulu. Kalau saya jangan malu untuk menunjukkan bakat kalian. Terus maju, terus pokoknya kalau kalian berani untuk maju satu langkah lebih maju dari teman-teman lain, itu udah hebat banget sih. Jadi itu aja. Oke, luar biasa banget ya. Jadi jangan malu untuk mencoba, terus melangkah seperti itu ya. Tetap percaya diri ya.
Oke, kalau dari Adnan, apa pesan yang disampaikan kepada teman-teman kaum muda di sana supaya juga mereka memiliki jiwa ataupun darah-darah seperti kalian ya? Apa dari Adnan nih? Kalau dari Adnan sendiri, buat teman-teman semua jangan mudah untuk menyerah dan malu untuk berorganisasi, karena dengan kita berorganisasi itu kita dapat bersosialisasi dengan orang banyak, kita bisa tahu karakteristik setiap orang, kita tahu ada berbagai macam orang. Jadi kita lebih paham dan kita lebih skill public speaking kita itu lebih keasah. Jadi kita juga lebih berani untuk tampil di depan umum, dan skill-skill kita untuk seni itu juga lama-kelamaan akan tumbuh juga. Jadi dari organisasi tersebut kita bisa percaya diri di depan umum. Oke, luar biasa sekali ya, ini pesan dari kaum muda ya yang berkarya dan yang sudah meraih banyak prestasi ya. Dari Adnan sendiri adalah jangan pernah malu untuk berorganisasi ya, karena dari kita berorganisasi kita akan belajar banyak hal ya, bukan hanya satu hal. Mulai dari public speaking kita akan dilatih, benar gak sih ya? Mentalitas kita akan dibentuk ya, dan juga kita akan mendapatkan teman-teman baru, relasi baru, dan ilmu yang baru ya, seperti itu. Wah, luar biasa ya, benar-benar salut dengan kalian malam hari ini. Masih muda tapi ada keinginan yang besar gitu ya untuk mencoba hal yang baru ya. Wow, ini benar-benar keren sih ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman muda yang ada di rumah bisa juga ikut termotivasi ya, karena dengan kalian sebenarnya pasti ini menjadi satu apresiasi ya untuk teman-teman yang lain. Mungkin pasti mereka kayak berpikir gimana sih supaya mereka juga bisa seperti kalian ya. Ya, oke, buat kalian tetap semangat ya, tetap semangat dan semoga ke depan kalian bisa terus meraih juara, meraih prestasi yang banyak ya, menjadi pribadi yang memberikan inspirasi kepada semua orang. Oke, dan terima kasih ya sudah hadir di Jurnal TV malam hari ini di acara TikTok ya. Ini dari mana tadi? Sanggar Intan Batu Hadurut. Sanggar Intan Batu Hadurut ya, thank you banget ya, sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah kita sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat kepada semua pemirsa pada malam hari ini. Baik, karena kita juga sudah di penghujung acara, dan buat teman-teman di rumah selamat beristirahat dan tetap semangat dan sehat selalu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Dewi Halawa dan rekan saya ada di balik panggung Zuhal. Jurnal TV ini biasanya kita ini ya, kalau di akhir acara Jurnal TV One City One TV. Dah.